Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak Ustazah. Baik, Ustazah harap anak-anak Ustazah semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Ustazah, pertemuan kita kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi pengolah angka. Baik, anak-anak, ada yang tahu apa itu aplikasi pengolah angka? Ada yang sudah pernah dengar? Nah, jadi aplikasi pengolah angka atau spreadsheet merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu kita dalam mengerjakan tugas yang melibatkan banyak angka, di mana aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai jenis fungsi untuk melakukan perhitungan. Selanjutnya, macam-macam aplikasi pengolah angka. Yang pertama itu adalah Microsoft Excel yang masuk ke dalam Microsoft Office. Yang kedua yaitu Lotus 123 atau bisa juga disebut dengan Lotus 123 yang berada dalam Lotus Smart Suite. Selanjutnya yang ketiga yaitu Keyspread yang masuk ke dalam Key Office. Next, yang keempat itu adalah Star Clerk, masuk ke dalam aplikasi Star Office. Ini dikembangkan oleh Sun Microsystem. Next, yang kelima yaitu Open Office Calc, masuk ke dalam bagian dari aplikasi Open Office. Next, yang keenam itu adalah Gnumeric, yang berada dalam aplikasi Genome Office. Selanjutnya, ada yang tahu ini logo apa? Yes, betul, Microsoft Excel. Kita akan bahas sekilas tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel. Microsoft Excel yaitu sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari Microsoft Office. Nah, fungsinya yaitu untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris serta kolom untuk mengeksekusi perintah. Selanjutnya, bagian-bagian Microsoft Excel. Kita akan mengenal lebih dekat bagian-bagiannya. Yang pertama itu adalah title bar. Nah, title bar menampilkan nama workbook yang sedang aktif atau dibuka. Di mana biasanya kalau kita belum mengganti nama, title bar ini namanya itu akan bertuliskan book 1 atau book 1. Lanjut ke bagian kedua, yaitu quick access toolbar. Namanya juga quick, berarti kita butuh cepat. Nah, fungsinya itu adalah menampilkan perintah yang sering kita gunakan pada Microsoft Excel, seperti misalkan save, undo, dan lain sebagainya. Kita lanjut lagi ke bagian ketiga, yaitu kontrol jendela. Nah, kontrol jendela ini fungsinya untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Excel, misalkan seperti maximize, minimize, dan kita juga menutup jendela Microsoft Excel, yaitu tanda silang. Lanjut yang keempat, yaitu adalah menu bar. Nah, ini semuanya menu bar ya, di bagian nomor 4 ini. Menu bar ini terdapat beberapa menu yang disebut dengan ribbon. Nah, di mana ribbon ini juga terdapat perintah-perintah yang biasanya berupa icon atau icon perintah. Nah, bisa dilihat ya, ada misalkan kita mengatur tulisan, kemudian mengatur jenis huruf, kemudian paragrafnya, semuanya ada di bagian menu bar atau bagian yang keempat. Kita lanjut ke yang kelima, yaitu adalah name box. Oke, name box atau kotak nama berfungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif. Jadi ketika kita mengarahkan panah kemana, itu akan ketahuan kita di kolom berapa, baris keberapa. Yang keenam yaitu formula bar, di mana fungsinya yaitu memberikan formula pada sel yang sedang aktif. Yang ketujuh dan yang kedelapan, di mana yang ketujuh ini itu adalah kolom, sedangkan yang kedelapan itu adalah baris. Ingat ya, kalau ke samping itu kolom, ke bawah baris. Nah, kolom itu berfungsi menampilkan nama kolom yang diidentifikasi dengan huruf A sampai dengan XFD atau XFD. Yang kedelapan itu adalah baris. Baris ini itu dimulai dengan angka 1 sampai dengan, baca sendiri nih, banyak. Oke, kita lanjut ya nak. 9 sel aktif. Nah, sel aktif ini yaitu sel yang diarahkan pada pointer komputer dan indeks sel akan ditampilkan pada name box atau
Name box ini tadi urutan yang ke-5. Oke. Lanjut yang ke-10 yaitu top worksheet. Nah, fungsinya itu menambah atau mengurangi worksheet serta memilih worksheet yang akan kita gunakan pada lembar kerja. Nah, anak-anak pada bisa lihat ya, di sini ada tertulis sheet 1. Kalau kita mau nambahin tinggal klik aja tanda tambahnya gitu. Nanti akan jadi tambah jadi sheet 2. 11 yaitu lembar kerja Excel atau lembar kerja aktif, yaitu sel yang ditampilkan pada workbook. Next, kita lanjut ke 12 dan 13. Nah, 12 ini itu adalah horizontal scroll, yaitu untuk menggeser ke lembar kerja itu ke kanan dan ke kiri. Sedangkan yang ke-13 itu adalah vertikal. Namanya vertikal berarti atas dan bawah, berarti menggeser ke atas dan ke bawah. Itu ya bedanya vertikal dan horizontal. Next, kita masuk ke 14 yaitu page view. Nah, page view ini itu berfungsi untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerjanya. Dan yang terakhir yaitu ke-15 status bar. Nah, status bar ini fungsinya untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi serta rekomendasi perintah yang akan dilakukan oleh pengguna. Penggunanya itu siapa? Yaitu kita, gitu ya. Kita akan coba membuat tabel sederhana. Ini contoh ya. Contoh tabel sederhananya. Baik, ini data yang akan kita buat. Kita akan buka Microsoft Excel kita di sini pakai Excel 2016 ya, anak-anak. Coba perhatikan. Kita klik Excel 2016. Oke, kita buka. Oke, kita akan coba mulai buat untuk tabelnya sesuai dengan contoh. Pertama, kita ketikkan dulu untuk judulnya, di mana judulnya ini di sini adalah daftar nilai siswa. Oke, kita ketik ya. Kita ketik dulu. Kemudian kita bisa enter ke bawah nomor. Nah, untuk mengarahkan dia ke samping itu kita bisa menggunakan mouse atau kita juga bisa menggunakan keyboard, yaitu dengan menekan tab. Nah, perlu anak-anak Ustazah ketahui semua untuk nama siswa. Bisa dilihat ya, di nama siswa ini itu melebihi batasnya gitu. Jadi melebihi batas kolom dan barisnya. Jadi ini bisa kita tarik. Lihat di sini Ustazah mengetik nama siswa ini di kolom C baris ke-6. Nah, ini bisa kita tarik ke kanan. Kita arahkan kursornya ke bagian kolom, kemudian tunggu sampai tanda panahnya berwarna hitam. Tanda panahnya ada 4. Kiri kanan atas bawah, kemudian kita tarik ke kanan. Oke, berhasil ya. Nah, begitu juga dengan kolom di sampingnya atau kolom nomor. Nah, kolom nomor ini kan terlalu besar ya. Ini bisa kita kecilkan juga. Caranya sama dengan yang tadi. Kita arahkan kursornya ke kolom B, kemudian kita tarik ke kiri. Karena kita akan mengecilkan ya, jadi kita tarik ke sebelah kiri. Oke, berhasil ya. Kita ketik semuanya terlebih dahulu ya. Kita lanjutkan mengetiknya, lanjut ke kelas, nilai, dan seterusnya. Oke, kita ketik dulu ya anak-anak. Perhatikan dulu semuanya. Oke, sekarang perhatikan pada bagian nomor. Nomor, pada contoh soal, itu nomor 1, 2, dan 3 itu berada di posisinya di tengah. Sekarang kita atur tulisannya ini untuk berada di posisi tengah. Kita blok. Kemudian kita arahkan ke bagian ribbon, kita pilih bagian tengah. Kita pilih bagian tengah. Kemudian di bagian atasnya kita juga pilih yang tengah atau middle alik. Jadi posisi tulisannya itu juga di tengah ya. Begitupun dengan nama siswa, kelas, dan nilai, ini kita blok juga. Kita pindahkan posisinya juga ke tengah. Oke. Next, perhatikan di bagian kelas dan nilai, posisi kelas sudah betul di sebelah kiri dan posisi nilai juga sudah betul berada di sebelah kanan. Nah, selanjutnya yang akan kita ubah itu adalah pada bagian daftar nilai siswa. Lihat, daftar nilai siswa itu posisinya berada pas di tengah-tengah dari tabel yang kita gunakan. Jadi, caranya itu kita blok daftar nilai siswa ini, kita blok dari kolom B5, dari awal kolom kita bloknya dari B5 sampai dengan E5. Kita blok sepanjang itu. Kemudian setelah kita blok, anak-anak bisa lihat, kita pilih Merge and Center atau Match and Center.
tulisannya Mark and Center ya. Kita klik ini. Fungsinya apa? Perhatikan pada gambarnya. Yaitu berfungsi untuk menggabungkan selnya dan memindahkan tulisannya persis berada di tengah. Oke, sudah betul ya? Nah, yang terakhir kita tinggal membuat tabelnya. Tabelnya tinggal kita blok aja ya dari atas sampai dengan bawah dari daftar nilainya. Kemudian pada bagian teksnya kita pilih button border. Button border ini kita klik yang tanda panah di sampingnya ya. Kita klik, kemudian kita pilih all border. Kita klik. Oke, akan muncul gambarnya. Akan muncul tabelnya. Oke. Selanjutnya langkah kita yang terakhir, kita akan simpan tugas kita ini. Perhatikan bagian atas ini masih book 1 namanya ya, book 1. Kita pilih file, kemudian kita pilih save. Selanjutnya kita pilih browsing atau browsing ini di bagian bawahnya. Kita klik. Di sini kita akan simpan file ini di dokumen. Kita klik dokumen, kemudian book 1 ini kita ganti namanya jadi contoh soal. Oke, kita ketikkan contoh soal. Setelah itu kita klik save di bagian bawahnya. Kita klik save. Oke. Lihat pada bagian atas, book 1 tadi sudah berubah atau berganti nama menjadi contoh soal sesuai nama yang kita simpan. Baik anak-anak, alhamdulillah akhirnya selesai pembelajaran kita hari ini tentang aplikasi pengolah angka. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.